Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pengadilan Negeri Samarinda didemo ratusan tenaga kerja bongkar muat pelabuhan Palaran. Gegara narkoba, pasangan muda-mudi di Samarinda menikah di kantor polisi. Sosialisasikan program Ibu Kota Negara, otoritas sambangi kampus Unmul di Samarinda. Yang kami hormati IKN Nusantara Goes to Campus ini berlangsung di auditorium kampus Universitas Mula Warman Samarinda Senin siang. Ratusan peserta yang hadir itu berasal dari berbagai perguruan tinggi di Samarinda. Kita masuk ke sambutan. Kegiatan yang berlangsung hampir 4 jam itu, ratusan mahasiswa disuguhi berbagai acara, mulai menyanyi hingga diskusi terbuka tentang pembangunan ibu kota negara. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyatakan pelibatan mahasiswa sangat penting sebab semangat IKN adalah membangun untuk semua. Selain itu, para mahasiswa harus memahami alasan pemindahan ibu kota negara. Nanti mereka akan memiliki IKN Nusantara ke depannya ya. Sehingga perlu dari sekarang kita sama-sama ingin membangkitkan semangat, menyatukan tekad untuk membangun ini sebagai kota yang akan kita banggakan bersama. Salah satu tagline dari IKN Nusantara adalah A World Class City for All, ya. Jadi adalah kota untuk semua, tapi kelasnya kelas dunia. Nah, untuk menjadi kelas dunia itu tidak akan mungkin kalau dari generasi mudanya tidak ikut serta dari awal. Sementara dari kalangan mahasiswa hingga rektorat kampus mengaku bangga sebab mereka menjadi kampus pertama di Indonesia yang disambangi otorita IKN. Kita bersyukur Unmul adalah kampus pertama di Indonesia yang menjadi tujuan IKN Nusantara Goes to Campus. Kedua tentu ini bagaimana memberikan sebuah spirit bagi generasi emas Indonesia 2045 termasuk pemuda dan mahasiswa, khususnya mahasiswa di Kalimantan Timur ya, sebagai bagian dari proses pembangunan ibu kota Nusantara. Meriah, Tasik acaranya. Baik, untuk pemahamannya sendiri apakah setuju dengan adanya IKN di Kalimantan Timur? Setuju. Kenapa, Mas? Biar Kalimantan lebih maju lah. Bagus sekali sih kalau itu, apalagi mudah-mudahan dengan adanya kampus baru bisa berdampak efektif bagi mahasiswa dan lebih baik lagi mahasiswa yang masuk ke Kalimantan Timur ini. Punya cita-cita nggak buat kerja di IKN ini nantinya ke depan? Insya Allah punya cita yaitu menjadi bagian dinas pendidikan. Usai di kampus Unmul, kegiatan serupa akan digelar di kampus-kampus lainnya di Indonesia. Tujuannya adalah untuk melibatkan generasi muda dalam pembangunan ibu kota negara Nusantara. Amir Hamzah, Nina Erlina melaporkan dari Samarinda. Diskusi tentang pelaksanaan Expo Zona Investasi Alur Laut Kepulauan Indonesia atau Zona Investasi ALKI 2 ini digelar di Balikpapan Senin siang. Expo ini dinilai penting karena tujuannya untuk mengenalkan potensi Kalimantan Timur kepada investor. Yang terhormat Menteri Investasi, dengan memohon ridho dan izin-Mu ya Allah. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Balikpapan, Hasbullah Helmi menyatakan salah satu agenda Expo adalah diskusi terbuka tentang potensi usaha. Diharapkan akan didapat investor yang menanamkan modalnya di Kalimantan Timur termasuk di ibu kota negara Nusantara. Tadi kita dapat clue bagus nih kita. Dan tadi kita dapat clue bagus nih kita.
kita itu akan dipaparkan di acara International Investment. Dalam kegiatan Alki 2 Investment Forum itu kan melibatkan pelaku-pelaku usaha khususnya dari Kadin, HIPMI dan seluruhnya, Apindo sebenarnya boleh, nggak ada masalah. Nah, kita kepingin mereka hadir semua datang ke Balikpapan karena Alki 2 Investment Forum itu sesungguhnya adalah kami itu mau bikin supermarket bisnis gitu, hakikatnya begitu. Daripada masing-masing daerah itu jualan gitu ya, tanda petik ya, jualan potensi investasinya sendiri-sendiri. Kenapa kita nggak gabung gitu dalam satu supermarket sehingga investor tuh tinggal datang cari barang gitu. Expo Zona Investasi Alki 2 ini mendapat dukungan dari 2 organisasi, yakni Kadin dan HIPMI. Mereka mendukungnya karena potensi untuk menarik minat investor terbuka lebar. Ya, intinya Kadin mensupport acara ini dan mudah-mudahan untuk acara Alki 2 Zone nanti pada bulan Oktober bisa terlaksana dengan meriah dan lancar, dan harapannya dari kami juga investor dari negara, semua negara yang diundang itu bisa datang ke sini dan melihat banyaknya peluang investasi di Kalimantan Timur dan juga untuk mensupport ibu kota Nusantara. Itu kan harapannya tentu ekonomi di Alki 2 dan khususnya di Kota Balikpapan ini bisa tumbuh gitu ya, bisa tumbuh, bisa berkembang, akan banyak nanti investor-investor yang masuk di acara nanti, dan kami pasti support lah, kami dukung, kami coba konekkan dengan HIPMI Kaltim dan HIPMI Pusat, karena HIPMI sendiri punya jejaring yang sangat luas. Yang kami hormati. Expo Zona Alki 2 ini direncanakan digelar 2 hari, yakni 25 dan 26 Oktober 2023. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Warga yang diberi pemahaman tentang zakat ini merupakan warga di Desa Muang Dalam, Samarinda Utara. Pemahaman seperti itu diberikan karena Kementerian Agama akan menerapkan program Kampung Zakat. Metode tersebut diakui pertama dilakukan di Samarinda. Dimunculkannya Kampung Zakat ini untuk memaksimalkan fungsi zakat. Tujuan yang ingin dicapai dari program ini yakni agar masyarakat bisa lebih sejahtera dengan memanfaatkan zakat tersebut. Salah satu metode yang bisa diterapkan adalah sistem simpan pinjam. Bahwa zakat itu sebagai kewajiban muslim yang bisa meningkatkan kesejahteraan siap. Oleh karena itu ada pola, ada model yang bisa dibuat oleh kita supaya zakat itu bisa kelihatan. Ini baru pertama dibentuk untuk Kampung Zakat, Pak? Enggak, sebenarnya sudah banyak. Kalau di Indonesia sih ada beberapa, tapi untuk kota Samarinda baru satu-satunya. Sudah kelihatan auranya karena sudah ada gapuranya dibangun di depan. Ya. Dan menandakan bahwa masyarakat ini perlu serius juga mendukung itu dan bisa mendapatkan bantuan masyarakat dari Basnas, dari mana-mana, CSR, perusahaan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Apalagi ini Kampung Zakat, ya zakatnya harus dibayar. Meski sudah memberikan satu program pemanfaatan fungsi zakat, namun Kementerian Agama masih harus bekerja keras karena belum semua masyarakat memahami pola kerja dari pemanfaatan zakat. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Calon pengibar bendera pusaka di Samarinda semakin serius karena jadwal latihan hanya menyisakan sepekan. Total 40 peserta yang mengikuti latihan. Mereka dipilih dari berbagai sekolah di Samarinda.
Latihan yang berlangsung di halaman parkir Gor Segiri ini sudah memasuki tahap penerapan formasi pengibaran bendera. Agar konsentrasi calon pengibar bendera tidak terpecah, panitia menyiapkan karantina. Pelatih Paskibraka menyatakan metode yang diberikan ini menyesuaikan proses latihan pasukan pengibar bendera tingkat nasional. Pagi ini kita melaksanakan latihan pemantapan dan latihan intensif dalam rangka karantina Diklat Paskibraka Kota Samarinda yang nanti akan bertugas di hari ulang tahun RI ke-78 di Kota Samarinda. Pagi ini kita melaksanakan pelatihan dengan formasi 17, 8, dan 45 yang menyesuaikan dengan konsep formasi pengibaran tingkat nasional di pusat Jakarta. Oleh karenanya pagi ini kita intensifkan sampai dengan tanggal 12 Agustus. Tutup formasi. Pelajar yang mendapat kepercayaan menjadi paskibraka mengaku bangga dan tidak menduga jika dirinya terpilih. Saat mendaftar, dirinya hanya coba-coba, sembari berharap mendapatkan keberuntungan. Sebelum menjadi paskibra tingkat kota ya, kegiatan sebelumnya di sekolah apa juga mengikuti kegiatan paskib? Saya hanya ikut organisasi OSIS saja, tapi selebihnya nggak ikut ekskul paskib. Kemudian proses seleksinya bisa terpilih sendiri bagaimana? Apa ada yang menyodorkan atau memang sudah cita-cita ingin pas menjadi paskib atau gimana? Sebenarnya waktu saya tahu ada ada pendaftaran seleksi menjadi Paskibraka Kota Samarinda, saya merasa rugi kalau tidak. Pengukuhan sekaligus gladi resik Paskibraka ini digelar 15 Agustus 2023. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.